akhir zaman la taqumu sa'ata tarau tankihul mar'ah fit tariq. Nanti kalian akan melihat di akhir zaman, kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat orang-orang berzina di jalanan. Ini maksudnya panjang. Kata ulama hadis yang dimaksud adalah mudahnya perzinahan di mana-mana. Akhir ini sering kita lihat dalam berita itu. Ya banyaklah, mohon maaf, perselingkuhan ya, baik di hotel, di kos dan lain sebagainya. Uniknya itu disiarkan melalui media. Itu aib, tapi disiarkan oleh media. Artinya menampakkan kepada dunia bahwa begitu mudahlah perzinahan itu. Nabi sampaikan, kata Syekh Mutawalli Syarif, fenomena akhir zaman semuanya terjadi dan dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan hati-hati, fitnah wanita itu sangat berat. Jangan tersinggung ibu-ibu, tapi memang begitu. Karena salah satu pengikut Dajjal, kata para ulama, di akhir zaman itu kaum wanita. Itu salah satu di antara 7 pengikut Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azimah. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di zuhur ini Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan Allah berkahi insyaallah kita yang hadir semua husnul khatimah dan istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, hadis ini hadis qudsi, kata Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah taala, uhibbu thalathan wa hubbi li thalathin ashad wa abghadu thalathan wa bughdi li thalathin ashad. Aku mencintai 3 perkara dan aku terhadap 3 perkara yang lain lebih aku cintai. Dan aku membenci, kata Allah, aku membenci 3 perkara dan kebencianku terhadap 3 perkara yang lain jauh lebih aku benci. Kata Allah dalam hadis qudsi ini daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uhibbu al-faqir al-mutawadi' wa hubbi lil ghaniyil mutawadi' ashad. Aku mencintai orang fakir yang rendah hati, tapi aku jauh lebih mencintai orang kaya yang rendah hati. Kemudian kalimat selanjutnya, uhibbu syekh at-ta'i wa hubbi lisyab at-ta'i ashad. Ini. Oh ya udah. Uhibbu asy-syekh at-ta'i wa hubbi lisyab at-ta'i ashad. Aku mencintai orang tua yang rajin beribadah, kata dia. Tapi kecintaanku terhadap anak muda yang rajin beribadah jauh lebih aku cintai. Kemudian wa uhibbul ghaniyil karim wa hubbi lil faqiril karim ashad. Aku mencintai al-ghaniyil karim, orang kaya yang mulia. Tapi kecintaanku terhadap orang yang fakir yang mulia jauh lebih aku cintai. Kemudian kalimat selanjutnya wa bughdi li salasin ashad. Abghadu thalathan wa bughdi li salasin ashad. Dalam riwayat yang lain dikatakan akrahu thalathan wa kurhi li thalathin ashad. Aku membenci 3 perkara dan kebencianku terhadap 3 perkara yang lain lebih aku benci. Kata Allah, kalimat pertama, abghadul ghaniyil mutakabbir. Aku benci sekali orang kaya yang sombong. Tapi kemudian Allah kata, wa bughdi lil faqiril mutakabbir ashad. Kebencianku terhadap orang yang fakir, yang sombong, jauh lebih aku benci. Kemudian wa abghadus syabil ashi. Aku membenci anak muda yang bermaksiat. Wa bughdi lisyaikh al-'asi ashad. Kebencianku terhadap orang tua yang bermaksiat itu jauh lebih aku benci. Kemudian kalimat terakhir kata Nabi dalam hadis tersebut, wa abghadu al-faqir al-bakhil. Aku membenci orang miskin, orang fakir yang pelit.
wa bughdi lil ghaniyil lil ghaniyil bakhil asyad. Kebencianku terhadap orang kaya yang pelit jauh lebih aku benci. Hadis ini saya bacakan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia untuk mendukung poin selanjutnya dari penyampaian kita di pertemuan yang sebelumnya. Dalam pertemuan sebelumnya kita sampaikan ada 9 golongan yang tidak diajak oleh Allah berbicara. Allah tak mau melihat mereka, Allah tak mau mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang sangat pedih dan Allah masukkan mereka ke dalam neraka dan Allah melaknat mereka. Ada 5 ancaman. Ancaman pertama, Allah tak mau berbicara dengan mereka. Allah tak mau melihat mereka. Allah tidak mau mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Allah laknat mereka, bagi mereka neraka. Ada 9 golongan yang mendapatkan 6 ancaman. 6 ancaman ini dalam hadis ini oleh para ulama disebut dengan pelaku dosa besar. Nah, yang kemarin sudah kita sampaikan. Ada 9 golongan. Yang pertama kemarin sudah kita sampaikan al-mannan, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya kepada orang lain. Dan ini menjadi sebuah tradisi. Kalau bukan karena aku, si Anu itu tidak duduk. Kalau bukan karena aku, si Anu itu tidak duduk. Tidak ada apa-apanya si Anu itu. Apa yang mau kau buat? Sudah aku kasih makan, aku kasih kedudukan, aku ini kan dan lain sebagainya. Ini namanya mannan namanya. Ini namanya mannan. Orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Allah sebut dalam Al-Quran orang-orang seperti ini nerakanya neraka jahanam. Bahkan dalam riwayat lain ini termasuk pelaku besar. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, kata Nabi. Mau kalian aku sampaikan kepada kalian pelaku dosa-dosa besar itu. Satu di antaranya mannan. Orang-orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Yang pertama. Yang kedua kemarin kita sampaikan orang miskin, orang yang melariskan dagangan dengan bersumpah. Sudah kita sampaikan al-halafu munfiqatun lis-sil'ati mumhiqatun lil barakah. Orang yang bersumpah dalam transaksi jual beli berdagang apapun sangat memungkinkan mendatangkan keuntungan karena ini ada kaitannya dengan kepercayaan, trust. Tapi kata Nabi menjauhkan daripada barakah. Jadi jangan mudah-mudah bersumpah. Maksud Nabi dalam hadis ini jangan mudah-mudah bersumpah dalam berdagang. Tapi kejujuran dalam berdagang itu penting. Kejujuran dalam berdagang itu penting. Cuma yang dilarang itu bersumpah atau mempermainkan sumpah. Itu yang kedua. Sekarang kita masuk poin yang ketiga yang kaitannya dengan hadis yang tadi saya sampaikan. Orang tua yang berzina. Utsman bin Affan dituduh sebagai seorang yang memanipulasi Al-Quran. Jadi Utsman ini pernah difitnah. Dalam hadisnya begini. Setelah Umar bin Khattab itu diidentikan oleh Nabi sebagai pintu. Pintu pada Umar bin Khattab ini kiasan pada Umar bin Khattab. Kalau pintu ini terbuka, semua fitnah itu mengalir. Jadi Nabi pernah panggil Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Cuman yang diajak makan sama Nabi itu cuma 2. Abu Bakar sama Umar bin Khattab. Utsman tak diajak makan, Ali tak diajak makan. Makannya agak jauh. Tidak satu piring dengan Nabi. Singkat cerita, Utsman gerutu dalam hati. Gerutunya bukan gerutu yang jahat. Kata Utsman, kelak aku yang paling banyak dapat fitnah. Betul. Meninggal Umar bin Khattab, fitnah itu mengalir kepada Utsman. Bayangkan fitnah yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Fitnah yang terjadi pada Utsman bin Affan. 3 fitnah besar. Di antara fitnah-fitnah yang lain ada 3 besar. Fitnah yang besar. 1, fitnah pertama itu Utsman memalsukan Al-Quran. Fitnah yang kedua, nepotisme. Fitnah yang ketiga, korupsi. Apa fitnah yang paling berat bagi Utsman bin Affan? Memalsukan Al-Quran. Apa kalimat yang dihapus di dalam Al-Quran yang tidak dimasukkan oleh Zaid bin Sabit dan Ali bin Abi Thalib serta Sofyan? Kalimatnya asy-syaikhu zani, asy-syaikhu wasyaikhatu iza zanaya. Kalimat ini harusnya ada dalam Al-Quran. Kata para mereka, harusnya kalimat ini ada dalam Al-Quran. Tapi tak dimasukkan. Dalam ilmu Al-Quran disebut dengan naskhur rasmi wa baqaul hukum. Dihapus tulisannya, tapi hukumnya tetap. Hukumnya merujuk kepada satu kalimat umum. Kalau dulu dibedakan anak muda yang berzina, orang tua yang berzina, beda-beda. Tapi kemudian dihapus yang asyaikhah dan asyaikhu itu. Kemudian diambil satu kalimat yang umum. Az-zani waz-zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Itu ayatnya dalam Al-Quran. Sehingga tuduhannya terhadap Utsman ibn Affan ini harusnya ada masuk ayat ini.
Saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, untuk memasukkan satu ayat ke dalam Al-Quran, untuk mengumpulkan Al-Quran itu butuh 10 orang yang hafalnya sama, akhlaknya baik, tidak pernah menipu, tak pernah berdusta. Satu ayat, bukan satu surat, tapi satu ayat. Dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit 10 orang, satu yang bermasalah balik semua, tidak dimasukkan oleh Zaid bin Sabit. Jadi saking selektifnya. Singkat cerita, tuduhan kepada Utsman bin Affan tadi itu memanipulasi Al-Quran, kalimat yang tadi. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah Nabi bilang begini dalam hadisnya, ada orang tua yang berzina. Orang tua berzina ini banyak klasifikasinya, termasuk orang yang sudah menikah kemudian dia selingkuh. Selingkuh dalam kategori zina, bukan selingkuh nikah. Selingkuh dalam kategori zina, bukan nikah. Nah, ini orang seperti ini. Ingat kata Nabi di akhir zaman, perselingkuhan itu di akhir zaman itu tren. Jadi kenapa orang tak punya lagi rasa malu dalam selingkuh? Karena menjadi tren. Apa trennya? Tren perzinahan. Apa kata Nabi dalam riwayat yang lain? Kata Nabi, kelak di akhir zaman la taqumu sa'ata tarau tankihul mar'ah fit tariq. Nanti kalian akan melihat di akhir zaman, kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat orang-orang berzina di jalanan. Ini maksudnya panjang. Kata ulama hadis yang dimaksud adalah mudahnya perzinahan di mana-mana untuk ditemukan. Akhir-akhir ini sering kita lihat dalam berita itu. Ya banyaklah, mohon maaf, perselingkuhan ya. Baik di hotel, di kos dan lain sebagainya. Uniknya, itu disiarkan melalui media. Itu aib, tapi disiarkan oleh media. Artinya menampakkan kepada dunia bahwa begitu mudahlah perzinahan itu. Dan uniknya lagi, perzinahan itu dilakukan oleh siapapun, semua kalangan. Dulu orang tua jarang berzina, sekarang banyak yang berzina. Bahkan ada kakek menghamili cucu. Dan ini faktor, fenomena. Nabi sampaikan, kata Syekh Mutawalli Syarif, fenomena akhir zaman semuanya terjadi. Dan dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan. Artinya apa kata Nabi? Kalau kalian bertemu dengan masa itu, berpegang teguhlah dengan tauhid dan tali agama. Karena memang posisinya begitu. Banyak sekali. Orang tidak punya malu. Karena kata Nabi, kelak di akhir zaman yang hilang dari umat manusia itu satu saja. Rasa malu. Orang berbicara dengan perempuan yang bukan muhrim saja, seharusnya itu tak boleh. Seharusnya. Malu. Tapi sekarang tak. Jangankan itu. Berpegang tangan, pukul-pukulan dan lain sebagainya. Dan hati-hati. Fitnah wanita itu sangat berat. Jangan tersinggung ibu-ibu. Tapi memang begitu. Karena salah satu pengikut Dajjal, kata para ulama di akhir zaman itu kaum wanita. Itu salah satu di antara 7 pengikut Dajjal. Itu yang pertama. Yang ketiga. Yang keempat, golongan yang tidak diajak berbicara tadi. Malikun kadzab, pemimpin yang berdusta, raja yang berdusta. Kalimat raja yang berdusta ini disampaikan dalam sekian banyak hadis. Bahkan ancaman bagi mereka itu, kata Nabi dalam hadisnya, sittatun yadkhulun nara qablal hisab. Ada 6 golongan yang masuk neraka tanpa hisab. Tidak perlu dihisab. Kenapa tidak perlu? Langsung masuk. Malikun kadzab. Dalam riwayat yang lain kata Iblis itu, ketika Iblis berkomunikasi dengan Nabi dalam hadisnya, man rufaqa'uka min ummati, kata Nabi. Iblis, siapa kawanmu dari golongan umatku, kata baginda Nabi. Dijawab. Kata Iblis, 10, kata dia. Satu di antara sultanun jur. Pemimpin yang berdusta, pemimpin yang zalim, pemimpin pengkhianat dan lain sebagainya. Itu disampaikan. Bahkan ini tidak seberapa dari 3 hadis tersebut, tidak seberapa. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan penghuni neraka jahanam selalu, salah satu di antaranya adalah kaum munafik. Salah satu di antara kaum munafik itu adalah ciri khasnya pengkhianat. Siapa mereka pengkhianat itu? Salah satu di antara pelakunya adalah di akhir zaman, kata Nabi, malikun kha'in. Pemimpin yang berkhianat. Ini berat Bapak Ibu. Berat. Pemimpin yang seperti apa? Semua kita pemimpin. Kullukum ra'id wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kami pemimpin rumah tangga, pengkhianat kepada anak dan istri jika kami tak bertanggung jawab. Orang tua, pengkhianat terberat bagi orang tua adalah tidak memberikan pendidikan anak yang terbaik. Pendidikan yang terbaik bagi anak itu cuma satu, pendidikan tauhid. Jika orang tua tidak bisa memberikan pendidikan agama kepada anaknya, dicap sebagai seorang pengkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dan itu bagian daripada pengkhianatan. Artinya apa kata Nabi? Kelak di akhir zaman itu akan muncul hal seperti ini. Tapi itu bukan masalah. Karena perkataan Nabi dalam hadis yang lain itu menjadi sebuah sunnah.
Apa maksudnya sunnah? Pasti akan terjadi. Apa kata Nabi? Al-khalifatu min ba'di salasina sanah. Kepemimpinan setelahku 30 tahun. Tapi setelah 30 tahun kata Nabi akan muncul yang namanya mulkun adud. Kepemimpinan setelahku kata Nabi 30 tahun. 30 tahun ini kita hitung. Mulai dari Abu Bakr Siddiq, mulai dari Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Tambah satu orang. Yang terakhir yang kelima hanya memimpin 7 bulan. Anak daripada Ali bin Abi Thalib yang bernama Al-Hasan. Yang matinya diracun, yang tahtanya direbut oleh Muawiyah. Tahtanya direbut oleh Muawiyah demi perdamaian dia berikan, tapi setelah itu kemudian dia meninggal diracun. Jadi cucu Nabi itu meninggal 2. Satu diracun, satu lagi dibunuh. Dan itu kematian 2 cucu Nabi ini, termasuk Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan, itu kematian membawa nama Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Kami serahkan jiwa ini kepadamu ya Allah. Ini pengkhianatan kaum Khawarij. Dalam perangnya dihabisin oleh Ali bin Abi Thalib. Kembali kepada poin yang tadi. Apa kata Nabi? 30. Dihitung dari Ali, dihitung dari Abu Bakar sampai kepada Al-Hasan, itu total semuanya 30 tahun ditambah 3 bulan, kemudian sisanya sekitar 22 hari. Nah, pertanyaannya adalah perkataan Nabi terbukti. Setelah itu kata Nabi mulkun adud. Apa yang maksud dengan mulkun adud itu? Kepemimpinan yang dengan penuh kezaliman, otoriter, diktator dan lain sebagainya. Kita ambil kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan punya perjanjian. Kalau dia meninggal duluan, yang menggantikan Muawiyah Al-Hasan. Kalau Al-Hasan meninggal duluan, Muawiyah habis masa kepemimpinannya, maka cara pemilihannya dikembalikan musyawarah. Dilakukan oleh Muawiyah, tidak pakai musyawarah. Langsung dipilih anaknya Yazid bin Muawiyah, yang oleh ulama Syam Damaskus, sepakat semua ulama di Damaskus. Kefasikan daripada Yazid ibn Muawiyah. Apa yang terjadi dalam masa kepemimpinan Yazid ibn Muawiyah? Menghancurkan 2 kota suci sekaligus. Makkah, Madinah. Siapa yang diutus oleh Yazid ibn Muawiyah? Uqbah, Muslim ibn Uqbah. Siapa Muslim ibn Uqbah? Manusia yang paling ditakuti dan paling bengis, yang pernah ingin dilepas pada masa Muawiyah ibn Abi Sufyan. Apa kata Nabi setelah itu? Maka disebutlah dalam sejarah, nepotisme pertama terjadi dalam kerajaan Islam terjadi pada masa Muawiyah ibn Abi Sufyan ketika memilih anaknya Yazid ibn Muawiyah menjadi seorang pemimpin. Itu yang kedua. Kata Nabi, yang keempat, kata Nabi akan muncul di tengah umat manusia pemimpin-pemimpin yang zalim. Bahkan uniknya kata Nabi dalam hadis yang terakhir sebelum kita tutup, kata Nabi, yang hilang dari umat muslim di akhir zaman 2. 1, pemimpin yang suka mengakhirkan sholat. Akan muncul pemimpin yang mengakhirkan sholat. Yang kedua kata Nabi, yang hilang dari umat muslim kerak di akhir zaman, sholatnya. Salah satu ciri dan karakter pemimpin yang zalim, ta'khirus sholat. Salah satu ciri dan pemimpin yang zalim, yang tidak taat kepada Allah, ta'khirus sholat. Yang suka mengakhir-akhirkan sholat. Pertanyaannya, pemimpin sekarang itu mengakhirkan sholat atau tak sholat sama sekali? Itu yang bisa menjawab Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi penuntun bagi kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.